Nikah itu ibadah yang sangat unik. Sekali lagi, nikah itu ibadah yang sangat unik karena dalam saat yang bersamaan ini cuma satu-satunya ibadah yang bisa merenggangkan sesuatu yang rekat sekaligus merekatkan sesuatu yang renggang. Yang rekat jadi renggang, yang renggang jadi rekat. Tolong bertakwa nanti kepada Allah. Yang rekat menjadi renggang. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Yang rekat menjadi renggang. Ini ada anak perempuan dikandung oleh ibundanya 9 bulan. Lahir, bapaknya merawat luar biasa, melepas peluh dan sebagainya. Sudah tumbuh dewasa, subhanallah, belum sempat dipetik buahnya, itu sudah harus dibawa oleh orang lain yang baru dikenalnya. Laki-laki yang baru tumbuh, dikandung 9 bulan dalam kandungan. Mulai kemudian dia tumbuh, dirawat, dikorbankan segala hal, diajak ke pesta, kadang-kadang melahirkan malu yang harus ditahan. Setelah dia memiliki pendapatan, belum sempat diberikan kepada kedua orang tuanya, harus diberikan kepada orang yang baru dikenali. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ada tuntunan dalam agama kita, sebelum menikah sedapat mungkin kembali kepada orang tuanya, mohon doa restunya, minta kebaikan darinya, mohon maaf atas segala khilafnya, sehingga pernikahan yang bisa dilangsungkan ini, yang tadinya pengorbanannya sangat lekat menjadi renggang, itu bisa diikat oleh Allah dengan tali cinta yang baru setelah mereka hidup berumah tangga. Saat yang bersamaan, dari renggang itu bisa menjadi lekat. Yang perempuan membawa satu keluarga, yang ini membawa keluarga, yang tadinya tidak saling mengenal, tiba-tiba itu menjadi hubungannya mahram bil musaharah. Yang ini semula tidak bisa melihat ibu mertua tidak menggunakan hijab, setelah menikah ibu boleh melihatnya. Yang ini setelah menikah, yang sebelum menikah cuma punya satu orang tua, setelah menikah dua-duanya menjadi punya dua ibu, dua orang ayah. Subhanallah. Dari sinilah Bapak Ibu sekalian, karena kuatnya ikatan ini, pentingnya pernikahan ini, ikatannya disebut oleh agama dengan nama akad. Nah, ini yang akan saya ingatkan. Karena itulah nikah diawali dengan proses akad. Ada yang disebut dengan apa? Akad. Sekarang perhatikan pelan-pelan. Saya ingin tanya dulu, apa itu akad? Tadi Pak Haji Armen menyebutkan boleh membawa lebih dari satu buku. Yang bisa jawab saya langsung berikan. Saya tanda tangan di akhir. Ya, tapi kalau nggak bisa jawab, yang sudah dipegang harus diberikan. Akad? Ya. Akad itu apa? Tali. Ini baru dapat sampulnya. Ada yang lain? Janji. Ikatan, apa lagi? Janji. Ya. Perakatan, ada lagi yang lain? Janji. Baik. Ada 1, 2, 3, 4. Ini berarti 80 dibagi 4, masing-masing dapat 20 halaman. Belum. Perhatikan. Akad itu adalah ikatan yang sangat kuat, yang mesti dirawat, dijaga, jangan sampai terlepas dan terpisahkan. Ikatan yang sangat kuat, yang mesti dijaga, dirawat, jangan sampai terlepas dan terpisahkan. Dari sini muncul kata akidah. Kenapa keyakinan kita disebut dengan akidah? Karena saat kita sebelum lahir, kita sudah diikat perjanjian dengan Allah. Al-A'raf ayat 172. Kita mengikat perjanjian dengan Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan yang akan merawat kita. Disebut akidah, jaga ikatan itu jangan sampai terlepas, terpisah dari kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum. Nah, tolong fokus terutama pada para ayah antum yang sudah melafadzkan akad. Kenapa saat nikah akan disebut dengan akad? Seakan-akan Quran dan Sunnah memberikan pesan, jaga betul kata-kata yang telah disampaikan itu. Ikatan yang telah diikat saat menikah itu pertahankan selama masa berumah tangga, jangan sampai terlepas dan tercerai-berai dalam kehidupan. Itu pesannya. Jelas sampai di sini? Artinya apa? Mohon maaf saya ingin ingatkan. Bukankah antum saat menikah itu mengatakan, saya akan merawat, berjanji memberikan nafkah, memperlakukan dengan baik. Jadi ketika itu diucapkan, disebut dengan akad, artinya kita mengikatkan diri pada apa yang kita ucapkan itu, dan kita harus berani merawatnya. Jangan sampai kita menyalahi apa yang telah kita ucapkan itu. Terutama bagi para antum, para laki, para ikhwan.
Dari sinilah kemudian perjanjian ini disebut dengan mitsaqan ghalidha. Pelan-pelan konsepnya. Karena akad sudah disampaikan, ada ikatan yang mesti dipegang. Kita sekarang bertanya, ya Allah, bagaimana caranya supaya saya bisa mengikat ini sehingga pernikahan itu bisa langgeng, bisa baik, ada dalam ridhamu sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah diturunkan konsep-konsep untuk menjaga ikatan ini supaya baik dalam rumah tangga. Kita mulai konsep pertamanya dengan Ar-Rum, Quran surat 30 ayat 21. Baik, mari kita lihat sebentar. Baik, mari kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, kemudian azwaja. Berarti dulu di situ. Bapak Ibu sekalian, tolong fokus ke sini. Sebelum pernikahan kemudian dilakukan, ada ta'aruf, ada khitbah. Setelah itu akad. Persis saat akad sudah mulai dilanggengkan, ya, sudah mulai dilakukan, diucapkan, maka kalimat pertama yang diturunkan oleh Al-Quran, perhatikan, Ar-Rum, Quran surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi. Ini kalimat pertamanya. Wa min ayatihi. Bapak Ibu sekalian, bila di Quran ditemukan kalimat ayat, ini bentuknya jamak, tunggalnya seperti ini, ayatun. Ayat itu artinya tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Tanda yang sangat jelas yang mendekatkan kita dengan Allah. Kenapa Al-Quran disebut ayat? Ada surah, ada ayatnya. Al-Fatihah ada 7 ayat, Al-Baqarah ada 286 ayat. Karena setiap orang yang baca Quran seharusnya menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum baca Quran selama ini tapi tidak memberikan kedekatan kita dengan Allah, berarti ada sesuatu yang keliru dalam cara kita membaca Al-Quran. Yang menarik adalah, perhatikan di sini, ketika Allah membuka ayat pernikahan dalam akad itu, diawali dengan kalimat ayat ingin memberikan kesan bahwa tujuan akad itu dibuat, rumah tangga itu diciptakan, pernikahan itu disyariatkan. Orientasi pertamanya adalah untuk mendekatkan pasutri itu, pasangan suami istri, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pertama pernikahan itu ketika Allah akan jaga, orientasi pertamanya dengan menikah itu bukan kebutuhan duniawi semata. Tujuan yang paling utama dengan menikah, diharapkan orang yang menikah itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut dengan ayat. Jadi kalau Anda antum sekarang sudah berumah tangga puluhan tahun, ada yang belasan tahun, dengan berumah tangga ternyata lebih jauh dari Allah, berarti ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga itu. Sekali lagi, kalau ada orang yang sudah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun, tapi semakin jauh dari Allah, ada yang keliru dalam perjalanan rumah tangganya. Karena ketika suami dipasangkan dengan istri A, dipasangkan dengan B misalnya, Allah. A yang tadinya tidak rajin sholat, diharapkan menikah dengan B, menjadi lebih rajin sholatnya. B belum bisa mengaji, diharapkan menikah dengan A, subhanallah bisa lebih lancar mengajinya. Kalau ada seseorang sudah menikah, sholatnya semakin menjauh, zakatnya tertunda, mengaji tidak pernah dilakukan, berarti ada yang salah dalam perjalanan rumah tangganya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjut kepada bahasan selanjutnya, coba merenung dulu 1, 2, sampai 3 detik. Tanyakan pada diri kita, sampai sekarang antum berumah tangga itu sudah mendekat kepada Allah atau bahkan semakin menjauh? Kalau ada pendekatan ini yang kita dapatkan, berarti bahagia kita. Tapi hati-hati, kalau semakin menjauh dari ini, ada yang salah dalam proses rumah tangga yang telah kita jalankan. Teruskan, dan saya nanti akan berhenti dulu di sini.